Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bos Excel. Buat teman-teman yang baru di sini kita bahas tips dan triks mengenai Excel. Jadi kalau teman-teman suka channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kali ini kita mau bahas mengenai sum if dan count if nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan sum dan count. Tapi kalau kita mau jumlahin atau menghitung dengan satu kategori, kita mau gunain sum if atau count if. Jadi di sini saya ada contoh, ada table, ada salesperson, dan ada penjualan. Penjualan masih kosong karena saya mau tunjukin rumus untuk cari angka yang random, range between. Oke. Rumus range between di screen tip dibilang kita pilih apa sih bottomnya, apa sih topnya. Misalnya total penjualannya dari 100 sampai 3000 misalnya gitu ya. Jangan lupa di control enter. Oke. Angkanya seperti ini teman-teman. Tapi range between itu dynamic. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saya ke sini, saya press F2 dan saya enter, angkanya bisa selalu berubah. Jadi ada baiknya kita hard code data ini ya, atau kita paste special value. Saya Ctrl C, kemudian Shift F10, right click, pencet S untuk special dan press V untuk value. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang di formula bar, dia bukan formula range between lagi, tapi udah jadi angka atau jadi numbernya yang sudah di hard code ya. Oke, balik ke sum if dan count if. Jadi kalau misalnya ada kondisi salespersonnya itu namanya Susi, kita mau cari tahu berapa sih total penjualan yang dilakukan oleh Susi. Itu kita bisa menggunakan count if teman-teman. Jadi rumusnya sama dengan sum, kita ketik sum, ada pilihan yang kedua sum if, press tab. Oke. Di sini screen tipnya itu ada 3 argumen ya. Yang pertama itu adalah range. Jadi kita mau pilih range-nya di mana nih untuk cari kriterianya. Jadi saya pilih range-nya di sini. Oke. Range-nya B3 sampai B10 karena nama Susi ada di dalam range ini. Terus kita press titik koma, oke, atau koma di komputer kalian. Screen tipnya bilang apa sih kriterianya ya, udah di bold ya, apa sih kriterianya? Kriterianya ini teman-teman, Susi H3 ya. Oke. Kemudian argumen yang ketiga, sum range-nya yang mana? Mana range yang mau di sum? Jadi range-nya ya penjualan ini ya. Oke, kurung tutup, enter. Oke, 3933. Jadi di sini yang dilakukan oleh rumus sum if itu sebetulnya dia akan jalan satu-satu nih, dia akan cek ya. Tini sama gak sama Susi? Oh enggak, lanjut. Anissa sama gak sama Susi? Oh enggak, lanjut. Yang ketiga nih Susi, oh iya nih Susi. Kita ambil nih, ini disimpan ya. Kemudian dia lanjut lagi dan dia menjumlahkan, dan menjumlahkan. Jadi ini sama halnya seperti waktu kita mau sum seperti biasa ya. Kalau kita mau sum seperti biasa, kita akan pilih gitu. Mana ya Susi ya? Oh ini dia 1. Terus press Ctrl, press yang ini, dan yang ini. Kita enter, hasilnya sama. Tapi the problem dengan rumus ini, kalau datanya panjang, ini kan akan terlalu manual ya. Jadi bisa aja teman-teman salah klik gitu. Jadi rumus sum if bisa mengatasi problem itu. Oke. Jadi sebagai cek, rumusnya is working karena hasilnya sama. Oke. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaannya ada berapa sih penjualan yang dilakukan oleh Susi? Bukan jumlah penjualannya, tapi berapa kali Susi menjual. Ini kita bisa gunakan dengan rumus count if. Ada count if dan count ifs. Oke, kita mau yang count if, jadi press tab. Di screen tip cuma ada 2 argumen teman-teman. Ada range dan kriteria ya. Jadi range-nya di sini, oke. Kriterianya di sini teman-teman nggak bisa klik ya karena kan terhalang gitu ya. Jadi salah satu tipnya bisa pakai dengan panah ke kanan. Jadi cursornya akan bergerak dan teman-teman bisa lihat sekarang kita bisa pilih H4 ya. Karena kita tahu Susi ada di H4. Oke, kurung tutup, enter. Jadi kalau kita melakukan seperti yang biasa menggunakan rumus count, yang biasa kita lakukan itu adalah kita pakai rumus count. Terus kita cek mana ya Susi? Oh di sini. Oke, klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, kurung tutup enter. Jadi teman-teman dapat angkanya 4 sama seperti dengan kita menggunakan count if. Tapi lagi-lagi rumus count kalau datanya banyak banget ya, itu akan sangat manual dan teman-teman bisa salah. Jadi rumus yang best untuk digunakan untuk kasus ini itu harus menggunakan count if. Oke.
Gitu aja teman-teman, simple example mengenai sum if dan count if. Kalau teman-teman suka, di komen, di like, dan di subscribe. See you in the next video.